ibadah. Ibu mau nyapa dulu ya. Halo anak kelas 1. Halo anak kelas 6. Ya, kelas 2 sampai kelas 5. Hai semua kalian di rumah. Ibu Marsita dan Miss Prisya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Ibu Marsita undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Kita menaikkan pujian semesta bernyanyi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami menaikkan syukur kami untuk pertolongan Tuhan, sehingga pada hari ini kami semua anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 bisa kembali beribadah bersama. Tolonglah kami Bapa agar kami dapat berkonsentrasi dalam ibadah ini, dan pimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhir, sehingga kami dapat mengikutinya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Sambil tepuk tangan ya anak-anak. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita naikkan satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Semua ambil sikap doa ya. Shalom, selamat pagi anak-anak yang baik hati. Pagi hari ini kita bersyukur Tuhan masih terus memberkati kita dan memberikan kita kesempatan untuk dapat beraktivitas di hari ini. Ya, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, Allah yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur di pagi hari ini karena kami begitu merasakan Allah sangat baik di dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan nafas kehidupan, masih bisa menikmati hari ini, semua karena kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, mohon hikmat daripada Tuhan agar kami dapat memahami, dan bukan hanya sampai memahami Tuhan, tetapi kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa di surga, ampuni segala dosa kesalahan kami, dan layakkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya anak-anak, pagi hari ini firman Tuhan yang akan kita dengarkan itu diberikan judul yaitu Allahku Maha Besar dan Berkuasa. Ya, kita punya Allah yang Maha Besar. Dia juga berkuasa atas kehidupan kita. Ada banyak bukti-bukti di dalam Alkitab bagaimana kemahakuasaan Tuhan boleh dinyatakan. Mulai dari Perjanjian Lama, ada laut terbelah ketika bangsa Israel mau keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Ketika mereka terkepung oleh tentara-tentara Mesir, tetapi Tuhan menyatakan mujizatnya. Laut terbelah dan bangsa Israel bisa melewati laut tersebut di tanah yang kering. Ada juga tongkat Harun bertunas dan berbuah. Ya teman-teman, kalau pohon yang bertunas dan berbuah itu mungkin sudah biasa ya, tapi kalau tongkat yang bertunas dan berbuah itu sesuatu yang mustahil. Tapi ingat, tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Matahari berputar mundur, Tuhan Yesus berjalan di atas air, bahkan juga memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. 5.000 itu hanya yang dihitung laki-laki, belum anak-anak dan perempuan. Kemudian membangkitkan orang mati, meredakan angin ribut, dan masih banyak mujizat-mujizat lain yang Tuhan nyatakan, yang menyatakan kemahakuasaan Tuhan. Nah, dari peristiwa-peristiwa tersebut, Ibu mengambil satu peristiwa untuk menjadi bahan perenungan kita di hari ini, yaitu angin ribut diredakan. Nah, sebelumnya kita akan menyaksikan video berikut ini.
Why are you so fearful? How is it that you have no faith? Ya, teman-teman, mari kita buka Alkitab kita dari Matius 8 ayat 23 sampai 27. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Saya akan membacakannya buat kita sekalian. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ya, teman-teman, Matius 8 ayat 23 sampai 27 menceritakan atau mengkisahkan sebuah peristiwa yang boleh terjadi, yang boleh Tuhan Yesus nyatakan untuk menyatakan kemahakuasaannya. Nah, peristiwa ini terjadi ketika Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyeberangi sebuah danau, yaitu Danau Galilea, hanya untuk menyembuhkan atau membebaskan satu orang yang kerasukan setan. Ya, nah, teman-teman tahu nggak kalau Tuhan Yesus itu tahu bahwa kalau mereka menyeberangi danau itu, mereka akan berhadapan dengan badai. Ya, pastinya Tuhan Yesus tahu. Tetapi mengapa Tuhan Yesus tidak mengambil jalan lain supaya terhindar dari badai tersebut? Nah, pastinya ada maksud yang Tuhan ingin nyatakan di dalam peristiwa ini. Nah, Ibu mencatat ada 3 poin penting yang bisa kita pelajari dari Matius 8 ayat 23 sampai 27 ini. Yang pertama, berlayar bersama Tuhan Yesus akan menjumpai badai. Di ayatnya ke-24 mengatakan bahwa sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Nah, badai, gelombang yang murid-murid Tuhan Yesus hadapi saat itu ya begitu menakutkan buat mereka. Nah, buat kita saat ini mungkin bukan badai atau gelombang laut atau danau, tetapi bisa saja berupa badai-badai yang lain, masalah-masalah yang lain. Misalnya, kita punya masalah yang sulit kita pecahkan. Kita punya teman yang tidak mau berteman dengan kita. Kita punya hal-hal yang tidak disukai oleh orang-orang di sekitar kita. Biasa kita lakukan tapi kita senang, tapi orang lain tidak suka. Nah, itu juga bisa juga dikatakan sebagai badai. Bisa juga berupa kemalasan, kita malas. Itu juga merupakan badai di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana supaya kita bisa melewati badai-badai di dalam kehidupan kita? Nah, Tuhan Yesus tidak mengajak murid-muridnya untuk menghindari badai, tetapi tetap melewati badai tersebut. Nah, apa yang Tuhan Yesus ingin nyatakan? Tuhan Yesus mau memperlihatkan kemuliaannya. Tuhan Yesus juga mau supaya kita tetap berharap dan tetap mengandalkan Tuhan Yesus, tetap mengandalkan Dia. Nah, Dia adalah Allah kita yang Maha Kuasa. Ketika Tuhan Yesus tidur, di situ dikatakan
tetapi Yesus tidur. Nah, kadang-kadang dalam kehidupan kita ada mungkin kita sudah berdoa lama sekali, tapi apa yang kita harapkan belum dijawab oleh Tuhan. Seakan-akan Tuhan tidur, seakan-akan Tuhan tidak peduli kepada kita. Tetapi ingat, Tuhan mau menyatakan, Tuhan mau menginginkan supaya dalam kondisi apapun kita tetap mengandalkan Tuhan. Nah, kemudian poin yang kedua, Tuhan menyelamatkan. Di ayatnya yang ke-25 dikatakan, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Pernyataan kita binasa itu menggambarkan kekhawatiran, menggambarkan ketakutan, menggambarkan keputusasaan. Kemudian poin yang kedua di dalam ayatnya yang ke-25, di situ dikatakan, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan semua orang. Nah, tetapi masalahnya tidak semua orang selamat. Penyebabnya apa? Nah, kembali kepada respon kita terhadap panggilan Tuhan Yesus. Di situ ada kata, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ini merupakan suatu seruan pengakuan Tuhan. Itu sebuah seruan yang merupakan pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, orang yang diselamatkan adalah orang yang berseru, orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Di dalam ayat tersebut juga tadi kita menemukan kata kita binasa. Nah, kita binasa itu mengungkapkan sebuah ketakutan, sebuah kekhawatiran, bahkan keputusasaan. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, ketika kita mengandalkan Tuhan Yesus, maka pasti Tuhan akan menguatkan, bahkan Tuhan akan memberikan kita kelepasan terhadap masalah sebesar apapun yang kita hadapi. Kemudian poin yang ketiga, di dalam ayat 26b di situ dikatakan, maka danau itu menjadi teduh sekali. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, maka masalah apapun yang kita hadapi itu dapat kita selesaikan dengan baik. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan mengizinkan masalah terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan tidak membiarkan kita, Tuhan tidak meninggalkan kita, tetapi Dia akan memberikan keteduhan, Dia akan memberikan kelegaan. Cerita di dalam Alkitab yang kita baca hari ini di Matius 8 ayat 23 dan sampai 27 itu sebuah cerita yang menggambarkan bahwa Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita. Sebagai orang percaya, hidup kita tidak akan enak-enak saja, tetapi kita akan menghadapi sebuah masalah. Nah, tapi satu keyakinan buat kita adalah ketika kita datang berseru, ketika kita mengandalkan Tuhan, maka masalah sebesar apapun itu kita akan dapat menyelesaikannya. Apakah ada masalah yang tidak dapat Tuhan Yesus selesaikan? Tentunya tidak. Semua masalah bisa diselesaikan. COVID-19 apakah bisa diselesaikan? Bisa. Tapi kenapa belum selesai hingga sampai saat ini? Kita percaya bahwa di dalam setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan punya kehendak. Tuhan punya maksud yang ingin Dia nyatakan. Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya. Yang kedua, Tuhan mau supaya kita mengandalkan Dia. Dia mau supaya kita tetap percaya kepada Dia. Walaupun seakan-akan Tuhan sudah tidak peduli, walaupun seakan-akan Tuhan membiarkan kita, tetapi ingat, kita harus tetap mengandalkan, kita harus tetap percaya kepada Dia, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa,
Tuhan yang Maha Besar. Nah, Ibu ingin mengakhiri firman Tuhan kali ini dari 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7, di situ dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kekhawatiran apapun yang sedang kita hadapi, masalah apapun yang sedang kita hadapi, mari kita serahkan kepada Tuhan, karena Dia yang memelihara hidup kita. Amin. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami boleh kembali diingatkan, kami boleh kembali dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu, bahwa Allah yang kami percaya adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, yang sanggup memberikan kelegaan kepada kami, yang sanggup menolong kami untuk melewati setiap permasalahan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, ingatkan kami, ajar kami untuk terus mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan kalau mungkin selama ini kami kurang percaya. Ampuni kami kalau selama ini kami hanya mengandalkan kemampuan kami, tidak mengandalkan Engkau. Dan kami mau untuk terus belajar mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Anak monyet atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di
Anak-anak, mari kita berdoa syafaat. Bapa kami yang ada di sorga, pada pagi hari ini kami bersyukur kami boleh kami boleh melaksanakan ibadah bersama dengan teman-teman kami, meskipun kami masih beribadah secara online. Tapi kami bersyukur Tuhan Yesus selalu menyertai, memberkati apapun yang jenis ibadah kami yang kami lakukan. Tuhan Yesus, kembali pada pagi hari ini kami mendoakan, kami menaikkan doa kami untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk musibah yang terjadi di Indonesia dimanapun berada. Kami rindu Tuhan, Engkau juga menguatkan, memberkati setiap orang yang mengalami bencana, yang mengalami musibah ini. Tuhan, kuatkan mereka. Bahkan mereka yang membutuhkan bantuan, Tuhan juga yang akan memberikan melalui siapa saja orang yang akan memberikan berkat Tuhan untuk mereka. Dan Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk semua kami yang hari ini terus belajar online di rumah. Berikan kami kekuatan, berikan kami semangat, berikan kami sukacita untuk kami dapat melakukan tugas tanggung jawab kami sebagai seorang pelajar. Kami juga berdoa menyerahkan untuk guru-guru kami yang setiap hari mempersiapkan diri untuk mengajar kami. Tuhan juga menolong mereka, memberkati mereka, memberikan hikmat, kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami berdoa menyerahkan untuk pekerjaan orang tua kami. Kami rindu Tuhan, Engkau juga memberkatinya. Apapun yang dikerjakan orang tua kami, Tuhan juga buat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk pembangunan Balikpapan 2 yang ada di Grand City. Kami berdoa Tuhan juga memberkati pembangunan ini. Orang-orang yang bekerja, Tuhan juga memberkatinya, memberikan cuaca yang baik, sehingga proses pembangunan ini boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Kami menyerahkan kegiatan kami mulai dari pagi sampai nanti istirahat malam, semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Tuhan memberkati dan juga mengampuni dosa dan pelanggaran kami selama kami beribadah tadi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.